Ya, selamat pagi. Di sini saya Gede Handra di Pasrai Wikananda dengan NIM 190261108. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai post operatif medicine. Jadi apa itu post operatif? Post operatif merupakan fase pemulihan pasien setelah operasi di recovery room atau post anesthesia care unit yang kita kenal sebagai PACU. Jadi, manajemen postoperatif ini sendiri, setelah pasien dilakukan intraoperatif dan pembedahan sudah selesai, maka kita perlu untuk melanjutkan dengan manajemen postoperatif. Dan pada saat itu, manajemen postoperatif ini masih merupakan tanggung jawab daripada dokter anestesi, hingga sampai pasien sadar dan tanda-tanda vital pasien normal, dan pasien juga dalam kondisi yang stabil. Untuk manajemen postoperatif itu, biasanya diperlukan ruang pemulihan, atau yang bisa kita kenal dengan ruang PACU, atau Post Anesthesia Care Unit, di mana ruang PACU itu dirancang untuk merawat pasien yang baru pulih dari efek fisiologis akut dari tindakan anestesi dan pembedahan. Kita perlu tahu terlebih dahulu seperti apa ruang Post Anesthesia Care Unit itu tersebut, di mana ruang post anesthesia care unit ini diperlukan adanya peralatan-peralatan standar yang lengkap. Beberapa peralatan yang perlu kita lengkapi yaitu seperti contohnya O2 supply, kemudian face mask, stetoskop, resusitasi bag, oral airways atau nasal airways, suction, jarum suntik, alat cek AGD, oximeter, monitor EKG maupun tensimeter. Jadi alat-alat ini harus lengkap karena kita perlu untuk mengobservasi pasien di ruangan, karena bisa saja terjadi timbul komplikasi yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh seperti bisa saja pasien mengalami penurunan kesadaran lagi oleh karena masih adanya efek anestesi sebelumnya. Atau mungkin komplikasi-komplikasi lainnya seperti contohnya pasien mengalami mual muntah, terjadi aspirasi, kemudian penurunan suhu tubuh atau obstruksi, maka kita perlu mentindaklanjuti pada fase ini di ruang pemulihan dan diperlukan alat-alat yang lengkap. Nah, untuk di ruang post anesthesia care unit ini, kita sebagai dokter, tenaga medis, perlu untuk mengobservasi pasien secara rutin. Yang pertama kita tinjau dari segi pernapasan. Contohnya seperti bagaimana laju nafas pasien, apakah dalam atau dangkal, kemudian potensi jalan nafasnya bagaimana, apakah pasien mengalami obstruksi apa tidak. Kemudian kita bisa cek juga dengan saturasi oksigen, saturasi oksigen pasien seperti apa, apakah meningkat ataukah menurun. Dan dari sini kita bisa melihat apakah terjadi perubahan pada bagian respirasi. Kemudian kita juga cek kardiovaskularnya. Untuk kardiovaskular ini yang kita cek itu laju nadi dan tekanan darah. Kita cek secara berkala. Karena akan berhubungan pada skor yang akan ditentukan nanti. Seperti Alder score yang untuk fase pemulihan apakah pasien bisa ditransfer ke ruangan apa tidak. Kemudian juga dari segi neuromuskular, kita lakukan pemeriksaan fisik pasien, bagaimana koordinasi pasien, kekuatan otot pasien, apakah sudah baik apa tidak. Kemudian dari status mental, kita cek juga di sini kita cek status mental pasien, apakah kemudian GCS pasien, apakah pasien baik-baik saja dengan GCS E4, V5, M6, apakah pasien dengan kesadaran kompos mentis atau maupun dengan kesadaran yang buruk seperti delirium. Dan kita juga mengkonfirmasi apakah pasien mengalami nyeri apa tidak, kemudian apakah mengalami kondisi mual dan muntah yang dapat membuat aspirasi. Kemudian beberapa pemantauan seperti
elektrokardiogram, kemudian neurostimulator, suhu, urin output, dan drain dan pendarahan itu tergantung daripada kondisi pasien seperti apa. Jadi pada kondisi-kondisi kasus yang khusus. Nah, beberapa gangguan yang sering ditemukan di post anesthesia care unit itu seperti contohnya obstruksi jalan napas atas, kemudian arterial hipoksemia, hipoventilasi, hipotensi atau hipertensi, disritmia, oliguria, pendarahan, hipotermia atau penurunan suhu tubuh, delirium, lambat sadar, mual dan muntah, dan nyeri. Kita perlu observasi apakah pasien mengalami komplikasi-komplikasi tersebut. Dan biasanya komplikasi yang sering itu yaitu adanya mual muntah, penurunan suhu tubuh, dan nyeri. Pada kondisi mual muntah atau pada kondisi PONV, yaitu post-operative nausea and vomiting, biasanya kita berikan terapi hidrasi maupun antiemetik dengan obat-obat seperti ondansetron, dimenhidrinat, dan preklorperasin. Kemudian yang kedua, yang paling sering itu adalah menggigil atau penurunan suhu tubuh. Itu bisa disebabkan oleh karena hipotermia, bisa karena suhu ruangan di ruang pemulihan dingin juga. Jadi untuk treatmentnya kita lakukan dengan penghangat agresif, dengan forced air warning system. Dan jika pasien dengan suhu normotermik tapi mengalami menggigil, mengalami seperti dingin, kita bisa juga berikan meperidine IV ataupun kita berikan selimut. Kemudian tidak kalah sering juga pasien juga mengalami komplikasi seperti nyeri. Pada saat ini kita bisa berikan juga oral analgesi maupun opioid injeksi. Nah, untuk menentukan pemulihan pada saat pasca anestesi ini, jadi untuk menentukan apakah pasien sudah bisa kita pindahkan ke ruangan atau malah kita harus observasi terlebih dahulu di recovery room atau high care unit, maka kita melakukan berbagai skor. Dengan contoh, skor yang biasa kita gunakan yaitu Aldred score pada pasien dewasa, kemudian yang kedua Stewart score pada pasien anak-anak, dan yang ketiga itu Bromed score dengan pasien dengan spinal anestesi. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu pada Aldred score, yaitu pada pasien dewasa. Nah, jadi pada skor ini hanya untuk pasien dewasa. Jadi kita bisa menilai warna kulitnya, kemudian pernafasannya seperti apa, sirkulasi bagaimana, kesadarannya bagaimana, dan aktivitasnya bagaimana. Jadi untuk penilaian nilai warna atau warna kulit, maka kita bisa lihat jika pasien dengan warna kulit merah muda, itu kita berikan skor 2. Sedangkan jika pasien dengan warna kulit pucat, maka kita berikan 1. Sedangkan kalau jika pasien dengan mengalami cyanosis dengan warna kulit kebiruan, kita bisa berikan skor 0. Kemudian dari segi pernapasan, kita lihat apakah pasien dapat bernafas dengan dalam dan apakah ada batuk. Jika iya, kita berikan skor 2. Namun jika pasien hanya bernafas dangkal dan pertukaran udara tidak adekuat, kita bisa berikan skor 1. Tapi jika ada komplikasi seperti apnoe ataupun obstruksi, itu kita bisa berikan skor 0. Kemudian untuk sirkulasi kita tinjau dari tekanan darah. Nah, ini pentingnya kita memeriksa tekanan darah pada saat sebelum intraoperasi berlanjut. Di sini kita harus mendapatkan baseline normal tekanan darah pasien berapa, sehingga dapat dilakukan akses pada Aldred score ini. Jadi jika tekanan darah pasien kurang dari 20% dari normal atau dari baseline yang kita sudah dapatkan sebelumnya, maka kita bisa berikan skor 2. Jika tekanan darah berkisar antara 20 hingga 50% dari normal, kita bisa berikan skor 1. Sedangkan jika tekanan darah lebih dari 50% dari normal, kita berikan skor 0. Kemudian dari kesadaran, kita cek juga apakah pasien sadar, siaga, dan terorientasi secara ruang, waktu, dan tempat.
dengan GCS E45M6 dan kesadaran komposmentis, maka kita bisa berikan skor 2. Tapi jika pasien sudah sempat bangun namun cepat kembali tertidur, itu kita berikan skor 1. Dan jika tidak berespon, kita berikan skor 0. Dan kita lihat juga aktivitasnya, itu ditinjau dari pergerakan ekstremitas. Jadi kita memberikan perintah seperti apakah pasien dapat menggerakkan ekstremitasnya, kedua tungkai dan kedua lengannya. Jadi kita bisa melihat jika seluruh ekstremitas dapat digerakkan, maka kita berikan skor 2. Tapi apabila dua ekstremitas saja yang dapat digerakkan, kita berikan skor 1. Namun apabila belum ada pergerakan sama sekali, maka kita berikan skor 0. Alder skor ini kita jumlahkan hasilnya, dan jika jumlahnya lebih dari 8, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian, kedua ada Stewart score yang dilakukan pada anak-anak. Nah, ditinjau dari 3 penilaian. Yang pertama, pergerakan, pernafasan, dan kesadaran. Jadi, dari pergerakan, kita lihat jika pasien dapat bergerak dan gerakannya itu bertujuan, maka kita berikan skor 2. Sedangkan kalau pasien bergerak namun pergerakannya tidak bertujuan, kita berikan skor 1. Dan jika pasien tidak bergerak sama sekali, maka kita berikan skor 0. Untuk pernapasan, kita dapat melihat apakah pasien itu bisa batuk dan apakah pasien menangis. Jika iya, kita berikan skor 2. Kemudian apabila pasien perlu alat untuk mempertahankan jalan nafas, maka kita berikan skor 1. Dan apabila pasien masih perlu bantuan untuk bernafas, maka kita berikan skor 0. Dari kesadaran, kita dapat nilai pertama dari apakah pasien menangis atau tidak. Jika pasien menangis, maka kita berikan skor 2. Kemudian, jika pasien tidak menangis, terus kita berikan rangsangan, dan ternyata bereaksi, maka kita berikan skor 1. Namun jika setelah kita berikan rangsangan, pasien tidak bereaksi, maka kita berikan skor 0. Dan jumlah skor dari Stewart score ini kita jumlahkan, dan jika jumlah dari Stewart score lebih dari 5, itu artinya penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian ada Bromed score. Bromed score ini digunakan pada pasien-pasien dengan induksi spinal. Jadi di sini kita evaluasi hanya tungkainya saja karena induksi spinal. Jadi kita bisa akses dari gerakan tungkainya. Jadi seperti pada tabel, kalau gerakan penuh dari tungkai itu dikatakan skornya 0. Kalau tak mampu ekstensi tungkai dikatakan skor 1, dan jika tak mampu fleksi lutut diberikan skor 2, dan tak mampu fleksi pergelangan kaki diberikan skor 3. Dan jika Bromed skor 2 dapat dipindah ke ruangan. Nah, jadi agar lebih memudahkan pemahaman Bromed score bagaimana untuk mengevaluasinya, jadi kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Jadi di sini ada gambar tungkai dan kita lihat seperti apa pergerakan yang dimaksud. Jadi yang dari bawah Bromed 0 atau tidak ada bergerak atau non, itu jadi pasien dapat memfleksikan tungkainya. Jadi dapat menggerakkan lututnya secara utuh. Jadi full fleksi. Itu dengan Bromed 0. Sedangkan Bromed 1 atau Bromed parsial ini dikatakan apabila pasien hanya dapat menggerakkan lututnya saja, tidak sampai bisa memfleksikan tungkai atau mengangkat tungkai. Namun jika pasien dapat menggerakkan lutut, itu maka Bromed 1 bisa dikatakan Bromed 1 atau Bromed parsial. Kemudian kalau Bromed 2 atau yang almost complete, itu dikatakan apabila pasien memang tidak bisa menggerakkan lututnya, namun dia bisa menggerakkan kakinya. Kemudian Bromed 3 atau complete itu jika pasien tidak bisa menggerakkan lututnya maupun kakinya dan tidak bisa menggerakkan sama sekali tungkainya. Itu dikatakan Bromed 3 atau Bromed complete. Dan jika skor 2 dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian terdapat skor lainnya, yaitu Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS, di mana Post Anesthesia Discharge Scoring System ini digunakan dan ditujukan untuk pasien yang
yang outpatient atau one day care. Jadi pada prosedur pembedahan yang ringan. Jadi di sini ditinjau dari tanda vital, kemudian tingkatan aktivitas, adanya mual muntah, nyeri maupun pendarahan operasi. Jadi tanda vital, kita lihat jika tanda vital 20% dari baseline waktu pada saat perioperatif, maka kita berikan skor 2. Jika 20 hingga 40% dari baseline perioperatif, kita berikan poin 1. Dan lebih dari 40% dari baseline perioperatif, maka kita berikan 0. Kemudian kita lihat tingkat kesadarannya. Jika pasien sadar penuh, tidak ada keluhan pusing, dan keadaan sama seperti praoperasi sebelumnya, dengan GCSE 4V5E6 maupun kompos mentis, itu kita bisa berikan skor 2. Apabila pasien masih berjalan dan dibutuhkan bantuan, itu kita berikan skor 1. Dan apabila pasien tidak dapat berjalan sama sekali, maka kita berikan skor 0. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada keluhan mual muntah. Jika ada, dan itu minimal, serta dapat diatasi dengan pemberian obat oral, maka kita berikan skor 2. Dan jika ada dengan tingkatan sedang dan dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral, kita berikan skor 1. Jika pasien muntah berkelanjutan, namun sebelumnya sudah digunakan pengobatan, namun pasien masih tetap muntah-muntah saja, maka kita berikan skor 0. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada nyeri. Jika pasien ada nyeri tapi minimal, kemudian nyeri itu mungkin masih bisa dapat diterima pasien dan teratasi dengan pemberian obat-obat peroral, obat-obat analgetik. Jika itu iya, maka kita berikan skor 2. Namun jika nyerinya itu nyeri yang sangat hebat, sehingga pasien tidak dapat menerima, dan bahkan dengan analgetik oral pun tidak sanggup, maka kita berikan 0. Kemudian kita lihat juga apakah ada pendarahan saat operasi. Jika minimal dan tidak membutuhkan penggantian verbal, kita berikan skor 2. Jika sedang, itu membutuhkan sampai 2 kali penggantian perban, itu kita berikan poin 1. Jika pendarahannya berat, sangat masif, sehingga untuk mengganti verban saja kita bisa berulang-ulang kali, atau 3 kali, maka kita berikan poin 0. Jadi, untuk skor post-anesthesia discharge scoring system ini, yang digunakan pada pasien one day care ini, dinyatakan boleh keluar dari ruang PACU atau boleh pulang jika hasil daripada scoring kriteria dari scoring PADSS ini yaitu lebih dari sama dengan 9. Dan dengan syarat juga pasien pulang diantar dengan orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Ya, sekian presentasi daripada postoperatif dari saya. Terima kasih.